keselamatan wilayahnya. Jadi bangsa merujuk pada aspek komunitas dan identitas, sedangkan negara merujuk pada aspek kelembagaan dan kekuasaan politik. Mencintai bangsa adalah perasaan mendalam, rasa bangga, kepedulian, dan loyalitas yang timbul dari hati seseorang bagi komunitas suatu bangsa tersebut terhadap orang lain yang menjadi sebangsanya. Perasaan ini dapat mendorong individu untuk mengabdi, memelihara, melindungi, dan rela berkorban demi kepentingan warga yang sebangsanya, serta menghargai budaya, lingkungan, dan nilai-nilai yang lahir atau yang telah ada dari warga yang sebangsanya itu, baik dalam kelompok kecil maupun skala nasional, bahkan internasional. Mencintai bangsa dalam Islam merupakan implementasi dari wujud ukhuwah, yaitu perasaan mendalam pada hubungan persaudaraan. Dalam ajaran Islam, mempererat persaudaraan adalah perintah agama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat Hujurat ayat 10 yang berbunyi, artinya sebagai berikut: sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Yang kedua, hadis dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba bi akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidak sempurna keimanan seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, seseorang yang menyatakan dirinya beriman, secara langsung ia terikat persaudaraan dengan orang beriman, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW tersebut tadi. Ini menunjukkan jika kita tidak mencintai saudara kita, tidak memiliki kepedulian dan tidak memiliki kebesaran saudara kita, maka berarti kita dapat dinyatakan belum menjadi orang yang beriman, atau setidak-tidaknya tidak sempurna keimanan seseorang tersebut. Keimanan artinya orang berada dalam kebaikan. Keimanan artinya orang mencintai Tuhan. Ukhuwah dalam Islam sebagaimana dikemukakan menurut Ma'sumatun Ni'mah, bahwa ukhuwah dapat diklasifikasikan pada 3 kategori. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang terikat oleh akidah atau keimanan tanpa membedakan golongan. Kemudian yang kedua, ukhuwah watoniyah artinya persaudaraan sebangsa dan setanah air tanpa membeda-bedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan budaya. Semua warga negara dalam suatu kedaulatan pemerintahan maka dapat disebut bersaudara karena sebangsa satu dan tanah air. Persaudaraan bangsa ini sangat penting untuk dipelihara demi menjaga keamanan dan ketentraman suatu negara. Selain itu,
sikap toleransi dan tenggang rasa sangat mendukung terwujudnya ukhuwah. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariah atau dikenal dengan kata lain ukhuwah insaniyah. Ukhuwah basyariah ini artinya persaudaraan antara sesama manusia tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan, bahkan lintas negara. Persaudaraan ini cenderung berdasarkan pada jiwa kemanusiaan, karena manusia memiliki rasa kasih sayang kepada sesama atau memiliki rasa budi kemanusiaan. Ukhuwah memiliki beberapa tingkatan. Berikut tingkatan dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ta'aruf, yaitu saling mengenal sesama manusia. Yang kedua, tafahum, yaitu saling memahami. Yang ketiga, ta'awud, adanya saling membantu dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kemudian yang keempat, takaful, yaitu merasa saling melengkapi dan menjamin kebutuhan dan keselamatannya. Jadi makna mencintai bangsa adalah perbuatan untuk bisa memperhatikan kondisi orang lain, memiliki kepedulian, menghormati dan menghargai diri dan karyanya orang lain, atau adanya rasa saling menyayangi dengan saudara yang sebangsa dan setanah air, atau sebangsa yang dibalut dalam akidah. Ya, tidak mesti sesama air, tetapi sesama keyakinan, atau dibalut dengan rasa kemanusiaan. Jadi apabila seorang mencintai saudara yang bukan setanah air, maka itu namanya mencintai saudara sesama manusia dalam rangka memiliki pri kemanusiaan, jika kesepian yang mendalam, perasaan yang mendalam kepada sesama manusia dari bangsa manapun. Pendengar dari yang berbahagia, nah barangkali dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita dan bagi pendengar kajian yang berbahagia. Demikian cukup sekian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Asep, sebelum kita lanjutkan, izin ini teleponnya di loudspeaker tidak, Ustadz? Teleponnya di loudspeaker tidak? Iya. Oke, Ustadz kalau memungkinkan ya, mohon teleponnya jangan di loudspeaker ya Ustadz ya, suaranya putus-putus. Oh iya. Iya, oke, baiklah. Kita terima telepon dulu Ustadz untuk yang mau tanya jawab. Silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok udah lama nggak muncul Ustaz? Ya. Ya Ustaz, udah lama nggak muncul Ustaz. Oh iya. Sibuk ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Begini, tadi saya mendengar uraian dari Ustaz tadi tentang mencintai negara Ustaz ya. Halo? Ya, mencintai bangsa. Oh, mencintai bangsa. Nah, ini begini Ustaz. Berdirinya suatu bangsa adalah oleh karena akhlak. Nah, jadi akhlak ini penting untuk mendirikan sebuah negara. Nah, jadi ada pendapat mengatakan mencintai negara itu sebagian daripada iman, Ustaz. Nah, jadi sebagiannya itu di mana, Ustaz? Nah, itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih pada Pak Abu Bakar Jejawi bahwa yang dimaksud mencintai bangsa atau mencintai negara sebagian dari iman, bagian dari iman. Jadi maksud kalimat itu
bagian itu artinya mencintai ya, negara adalah salah satu dari cermin kita orang yang beriman. Ya. Manakala seseorang belum mencintai negaranya sendiri, berarti belum dapat dinyatakan sempurna keimanannya. Ya, masih belum lengkap. Ya. Jadi bisa untuk mencapai kesempurnaan keimanan seorang apabila sudah mencintai bangsa atau negaranya sendiri. Berdasarkan kalimat tersebut atau fatwa ya. Itu sebenarnya fatwa ulama oleh ulama Nadatul Ulama sendiri, Nadatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Ada yang mengatakan itu hadis, padahal itu fatwa ya. Jadi bahwa mencintai tanah air atau mencintai bangsa, mencintai negara sebagian dari iman. Artinya orang yang beriman bisa sempurna keimanannya manakala dia sudah mencintai tanah airnya sendiri. Kalau belum, maka dapat dikatakan sempurna. Belum dinyatakan sempurna keimanannya, walaupun padanya rutin, puasanya rutin, zakatnya dikeluarkan, tapi dengan tanah airnya ya tidak mencintai, ya tidak bangga menjadi warga bangsa Indonesia umpama, maka orang tersebut belum sempurna imannya. Itu maksudnya Pak. Demikian, terima kasih. Baik, kita lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711369977. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sama siapa di mana Pak? Pak Kiwai di Batu Raja. Pak Kiwai di Batu Raja, silakan Pak. Ini Mbak Tata ya? Iya. Suaranya sama, Dela Tata sama Esi ini. Oke, baiklah, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Pak Ustaz ya. Kalau masalah cinta bangsa dan tanah air, Pak, ya. Cinta tanah air, cinta dengan wilayah, cinta bangsa, cinta dengan rakyat. Saya kira kalau sebelum tahun 45 kita dalam penjajahan dulu, kita cinta dengan bangsa dan tanah air, Pak Ustaz. Setelah kita merdeka, para penyelenggara negara ini masih banyak yang korupsi, Pak Ustaz. Sehingga berdosa dengan bangsa dan tanah air. Apakah sifat yang korupsi ini termasuk keimanan itu Pak Ustaz ya? Cinta dengan bangsa dan air atau enggak? Kalau enggak, apakah mereka masuk neraka semua itu? Kalau tidak ada maaf dari tanah air dan bangsa ini banyak. Sebagian memaafkan, sebagian yang enggak, gimana itu? Oke. Itu ada Pak Ustaz. Terima kasih waktu yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam, terima kasih atas pertanyaan Pak Kiwai. Iwai ya, Pak Iwai dari Batu Raja. Apakah korupsi itu berarti tidak beriman? Ya betul ya Pak Iwai. Ya tidak mencintai tanah air, ya tidak menghormati, tidak menjunjung tinggi tata negara ya, hukum negara, ya termasuk tidak mencintai negaranya sendiri. Ya, bahkan itu bukan sekedar tidak mencintai, tapi mengkhianati. Jadi orang korupsi itu ya korupsi terhadap bangsa, terhadap negara, keuangan negara, itu berarti mengkhianati ya warga bangsa ya, kita sendiri. Ya, itu bukan sekedar tidak mencintai, bukan sekedar tidak beriman. Ya, tapi mengkhianati. Ya, pengkhianat ini masuk kelompok munafik bahkan ya Pak Iwa ya. Jadi lebih dalam lagi ya, lebih besar lagi dosanya ya. Ya kalau tadi ya sekedar ya kurang sempurna imannya ya, tidak mencintai itu ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam jurang dosa ya yang lebih mendalam lagi, yaitu mengkhianati sama dengan munafik ya. Demikian ya Pak Iwa ya.
Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Nah, saya bacakan dulu WA yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Wahdi di Kalimantan Barat ini. Ustadz mau tanya bagaimana syariat nikah di zaman Nabi Adam, Nabi Isa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Wahdi di Kalimantan Barat ya. Kalbar ya. Iya, Ustadz. Oke. Bagaimanakah syariat pernikahan di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW? Ya, jadi Pak Wahdi ya, yang namanya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pasti ada syariat ya. Hanya saja ya mungkin berbeda-beda. Jadi dari saya belum tahu persis ya syariat syarat-syarat pernikahan di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu ya seperti apa. Yang jelas itu pernikahan di zaman nabi sebelum Rasulullah itu harus ya ada persetujuan, ya harus ada wali, harus ada ijab kabul. Ya. Itu yang jelas ya. Kalau Nabi Adam mungkin tentang muhrim ya, muhrim belum dijelaskan. Karena sejak Nabi Adam itu manusia hanya keluarga anak turunan Nabi Adam saja. Jadi muhrim tidak dimasukkan barangkali ya, tapi belum jelas seperti apa kalau belum menemukan. Ya. Kemudian Nabi setelah turun Nabi Isis, mungkin di situ sudah ada Nabi Isis itu 10 abad ya. Salah satu Nabi Adam yang pertama, salah satu keturunan Nabi Adam yang pertama menjadi nabi itu Sis ya, itu 10 abad ya. Ya, mungkin sudah diterapkan muhrim tidak diperkenankan ya. Kemudian nabi-nabi seterusnya ya barangkali ada kesamaan, cuman jumlah istri ya untuk poligami itu belum dibatasi ya. Jadi dibatasi semenjak Nabi Muhammad SAW maksimal 4 orang ya. Kalau sebelum-sebelumnya seperti zaman Nabi Sulaiman, ya Nabi Daud, itu semuanya lebih daripada ya 4 semua. Adapun yang lain barangkali ya sama, ya, karena saya sendiri belum menemukan ya syariat-syariat tentang pernikahan nabi-nabi sebelumnya. Demikian, terima kasih ya Pak Wahdi. Baik, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tata. Sama Pak Zakaria ya? Pak Azhari. Oh, Pak Azhari, silakan Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak, saya nak tanya kan, apakah Pak hukumnya kan di zaman sekarang kan kebanyakan wanita itu kan telah ada suami bersuami lagi, Pak. Kenapa? Telah ada suami? Bersuami lagi. Oh, suami lagi. Ya, apakah hukumnya Pak Ustaz? Oke. Itu aja? Ya. Baik, terima kasih Pak Azhari. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagaimana orang yang masih ada hubungan di pernikahan menikah lagi, itu ya pertanyaannya. Bagaimanakah ya seorang perempuan masih ada hubungan suami tapi menikah lagi, jelas itu haram besar ya, menjadi tidak sah pernikahannya. Jadi sama saja ya dengan berzina.
Jadi tidak boleh dalam ajaran Islam orang yang masih ada hubungan suami melakukan pernikahan lagi. Ya, terkecuali ya telah melakukan unsur-unsur pengaduan pengadilan yang disebabkan dengan pelanggaran pernikahan, meninggalkan, menterlantarkan, tidak memberikan sampai 6 bulan, kemudian mengadu pada pengadilan. Walaupun suami tidak menjatuhkan cerai, ya, karena sudah yang diselesaikan di pengadilan atau pengadilan tetap menjatuhkan salah, baru boleh menikah. Itu syaratnya atau caranya. Ya, demikian. Baik, lanjut lagi. Silakan pendengar, buat yang mau tanya langsung boleh ke telepon. Halo. Terputus. Lanjut, silakan pendengar di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Volume radionya tolong kecilin dulu, Bu. Pagi, ini Fatma di Pali. Silakan, Bu. Ya, mau tanya ini Pak Ustadz. Ya, Itu silakan. sholat istihara itu sama enggak sama sholat tahajud? Oke, itu saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Asmadi di Pali. Bu Fatma, Ustadz. Dari Bu Fatma di Pali. Fatma, maaf ya. Iya, silakan Ustadz. Fatma ya. Oke. Apakah ada perbedaan antara sholat istikharah dengan tahajud? Ya. Padahal dikerjakan sama-sama malam hari. Ya. Baik, Fatma ya. Kalau sholat istikharah, ya itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Ya. Dan niatnya pun berbeda. Ya, niatnya lil istikharah. Ya. Jadi dalam rangka untuk memilih, untuk menentukan pilihan. Ya, dalam rangka untuk menentukan pilihan di antara dua pilihan yang baik. Ya, umpama ada seorang wanita dilamar, ya, bukan dilamar, artinya di tawari, umpama ada yang menawarkan diri, ya, dua orang laki-laki, ya, keduanya sama-sama bagus, ya, sehingga bingung. Nah, di situ melakukan istikharah untuk menentukan pilihan yang terbaik dari dua pilihan yang baik-baik itu, ya. Itu namanya sholat istikharah. Jadi boleh dilakukan setelah sholat isya, ya, atau menjelang tidur, ataupun ya di malam hari, ya. Sedangkan sholat tahajud, ya, harus dilakukan sesudah tidur, ya. Harus tidur dulu, kemudian terbangun, baru sholat tahajud, ya. Niatnya pun usolli sunnat tahajudi, ya. Jadi karena sunnah mendekatkan diri kepada Allah saja. Nah, jumlah rakaatnya ya tidak dibatasi, ya berapapun, ya. Apakah 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, bahkan sampai 40 rakaat pun boleh, ya. Itu salat tahajud. Tapi 2 rakaat. Sedangkan istikharah ya paling maksimal ya 3 kali. Ya. Artinya 2 rakaat supaya lebih yakin sampai 3 kali boleh. Ya, ya demikian Ibu Fatma ya. Terima kasih. Baik, lanjut lagi. Saya bacakan dulu WA yang udah masuk ya Ustadz. Ada Pak Romli di Sembawa. Pertanyaannya adalah, bagaimana menimbulkan rasa ukhuwah? Adakah caranya? Seperti apa gitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Romli Sumbawa. Bagaimana cara untuk menimbulkan ukhuwah? Jadi untuk menimbulkan ukhuwah adalah salah satunya dengan silaturahim. Jadi silaturahim
saling mengunjungi, kemudian saling komunikasi, ya, kemudian mencurahkan kebaikan-kebaikannya, memperhatikan, peduli. Nah, itu contoh langkah-langkah agar dia bisa terjalin persaudaraan dengan kita. Jadi dari kita dulu ada kepedulian, ada perhatian dari kita, ada kasih sayang dari kita. Nah, dengan kepedulian, perhatian, kasih sayang dari kita, maka orang lain pun akan sama, ya, akan ikut peduli, akan memperhatikan kepada kita. Bila perlu juga dia akan menyayangi kita, ya. Itu salah satu contoh kita dulu mendahului. Jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, yang menyinggung, ya, ya. Demikian Pak Romli. Baik, lanjut lagi. Saya bacakan lagi WA yang masuk. Ini ada, nggak disebut. Oh, ada Pak Roni ya di Palembang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memutuskan silaturahmi dengan anak dan keluarga gitu, Ustadz. Kebalikannya ini malah ya. Silakan Ustadz. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Pak Roni. Ya Ustadz. Bagaimana hukum memutuskan silaturahmi? Nah, memutuskan silaturahmi jangankan ya dengan keluarga, ya dengan orang lain pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dengan keluarga, Pak Roni ya. Jadi bahkan dalam hadis Rasulullah yang maknanya sebagai berikut, barang siapa yang memutuskan silaturahim dengan tidak saling menegur, ya, selebih daripada 3 hari, ya, maka pintu neraka dibuka. Artinya barang siapa meninggal pada saat memutuskan silaturahmi itu, ya, kalau dari hari pertama, hari 2 masih ditunggu, ya. Kalau sudah lebih daripada 3 hari kemudian meninggal, nah orang yang memutuskan silaturahmi itu langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ya, karena memutuskan silaturahmi itu, ya, akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim dari pihak kita, ya. Kalau orang lain yang memusuhi, ya silakan. Tapi dari kita jangan, ya. Demikian Pak Roni, ya. Baik. Silakan yang lainnya juga pendengar, kita masih ada beberapa menit ke depan di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Perbincangan kita di pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kita masih berbincang-bincang ya bersama narasumber kita adalah Ustadz Asep Saifuddin SAG MHI, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, mengenai makna mencintai menurut makna mencintai bangsa menurut Islam ya. Silakan bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090. Saya bacakan dulu. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk di 0821 7927 9090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini tidak disebutkan namanya, dari 0821 7958 sekian ya. Saya mau tanya, cinta tanah air itu kan berarti tidak membuat kegaduhan, tidak menyebar kebencian, dan tidak memusuhi sesama warga negara, karena setiap orang negara itu kan adalah saudara ya. Apabila ini kebalikannya Ustadz ya, karena sering sekali kita lihat yang terjadi saat ini, dikit-dikit saling benci, dikit-dikit saling fitnah, apalagi zamannya di media sosial ini. Nah, ini bagaimana Ustadz menyikapi hal tersebut? Silakan Ustadz. Baik, salah satu wujud dari cinta terbaik adalah tidak melakukan kegaduhan, tidak
ujaran kebencian ya kepada orang lain, tidak fitnah. Berarti kalau umpama mengajak orang, ya, walaupun dia orangnya padat, tapi suka menyampaikan ujaran kebencian melalui siaran, suka fitnah, mengadu domba, berarti dia belum sempurna ibadahnya. Bahkan ya ibadahnya itu apakah pahala itu bisa diterima apa tidak. Nah, dan Rasulullah menjelaskan kepada Rasulullah, ya di hari kiamat ada orang yang bangkrut. Nah, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Ya. Para sahabat menjawab, orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta. Hartanya banyak tapi habis. Salah kata Rasul. Ada yang mengatakan orang yang banyak duitnya banyak kemudian habis. Salah. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang amal-amalnya ya banyak tetapi banyak yang menuntut. Ada yang merasa dicerca, ada yang merasa dihina, ada yang merasa difitnah, ada yang merasa zalimi. Kemudian oleh pengadilan nanti disuruh ambil ya pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dicerca, orang-orang yang difitnah, orang yang dizalimi dan seterusnya sampai pahalanya habis. Begitu pahalanya habis, masih ada yang datang menuntut. Nah, ambillah dosa-dosa ya orang-orang yang difitnah, orang yang dizalimi. Akhirnya dia ambillah dosa-dosanya. Dosa-dosanya, dosa-dosa dirinya maksudnya. Jadi dosa dari diri yang difitnah, orang dosa diri orang yang dizalimi itu diserahkan kepada orang yang dizalimi itu. Nah, kondisi seperti inilah ya nasib orang yang suka memfitnah, melakukan kegaduhan, kebencian kepada orang lain, kepada orang yang tidak seimbang, ya, kepada orang yang tidak dapat. Gara-gara beda pikiran, lanjut menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, menyebarkan pencemaran nama baik. Nah, itu semua perilaku itu akan menjadi orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti di dalam sejarah Islam seperti itu. Nah, jadi makanya ya, jika tidak menjadi orang bangkrut, jangan sampai kita melakukan perbuatan memfitnah, mencerca, kemudian memfitnah, ya, kejahatan atau ucapan kebencian dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini udah ada WA lagi yang masuk dari Pak Zulkarnain di Banyuasin ya. Assalamualaikum Ustadz. Dalam sholat istiharo itu apa saja tanda petunjuk dalam menentukan pilihan? Kadang-kadang kayak saya ngerasa nggak ada tanda-tanda petunjuk gitu Ustadz. Mohon pencerahannya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Zulkarnain. Bagaimana tanda atau ciri-ciri dari hasil istikharah itu ya diperoleh? Para ulama berbeda, ya semenjak zaman Rasulullah pun berbeda. Kalau di zaman sahabat itu petunjuknya langsung ya ilham. Ya, ilhamnya itu kadang diberikan melalui mimpi. Jadi mimpi yang bersih, mimpi yang benar. Nah, jadi petunjuknya itu diberikan melalui mimpi, ya, gambaran petunjuk atau isyarat. Ya. Itu salah satu contoh. Kemudian para ulama mengajarkan kepada kita jika kita ingin dikabul, ya, dalam menetapkan pemilihan, menentukan keputusan dari dua pilihan yang bingung, yang membuat kita bimbang, ya, milih yang mana.
Nah, maka sholat istikharanya itu harus benar-benar khusyuk. Diawali dengan cara berpakaian ya. Berpakaian kita pakaian putih ya. Apabila perlu gamis ya. Kalau gamis itu dari bawah sampai ke atas putih semua ya. Kalau pakai kain kan jarang kain itu putih. Tapi kalau gamis ya putih, pakailah sorban putih sebagai tutup kepalanya. Kemudian pakai wangi-wangi, pengharum minyak wangi ya, yang non alkohol. Kemudian sejadah yang bersih, yang wangi. Tunaikanlah salat istikharah itu ya sampai 3 kali ya untuk mencapaikan keyakinan ya, supaya benar-benar diijabah oleh Allah apa yang kita pilih. Kemudian lakukanlah di pertengahan malam ya, atau menjelang saat tidur ya. Menjelang saat tidur ya, sholatlah kita, tunaikanlah sholat tahajud ya. Jadi di pucuk jam 12 kemudian ya berdoa, kita tidur di tempat sholat itulah ya, jangan bergeser. Nah itu berdasarkan para ulama dulu mengajarkan seperti itu, dan ternyata ya mendapatkan cara ataupun petunjuk ya. Kemudian yang kedua, ada ulama menggunakan Al-Quran ya, karena mimpi itu kadang-kadang jarang juga yang berhasil, maka melalui Al-Quran. Jadi menunaikan sholat istikharah ya, dengan pakaian yang bersih, wangi-wangi, di pertengahan malam juga, kemudian menyandingkan Al-Quran. Setelah sholat, kemudian kita berdoa, doa istikharah, kemudian bukalah Al-Quran ya. Jadi bukalah Al-Quran, kemudian setelah dibuka Al-Quran itu, mana yang lebih banyak ya. Apabila lebih banyak huruf kho ya dalam Al-Quran yang kita buka itu, berarti baik, menanda yang kita istikharahkan itu baik ya. Umpama kita mengistikharahi ya, mau menetapkan pilihan calon ya, calon istri, calon suami, sebut saja namanya Fulan bin Fulan. Apakah dia ini bagus? Nah, untuk menetapkan dia ini bagus atau tidaknya, salat istikharah. Nah, kalau banyak khoknya ketimbang huruf shin ya, berarti bagus. Jika banyak shin, huruf khoknya lebih sedikit, berarti kurang bagus. Dan itu dilakukan sampai 3 kali sholat. Nah, kalau 3 kali sholat itu tidak berubah-ubah, yang banyak khoknya terus, maka berarti dia bagus. Kemudian sampai 3 kali sholat itu, khoknya, yang banyak khoknya itu 2 kali sholat, ya, yang banyak shinnya sekali sholat, ya, sholat yang terakhir atau yang pertengahan yang banyak shinnya, maka berarti itu masih 1 berbanding 2, yang bagus itu khok, maka bisa dinyatakan bagus. Nah itu cara-cara yang tidak melalui mimpi gitu. Ada sebuah ulama ya mengijazahkan seperti itu ya. Demikian ya Pak Zulkarnain langkah-langkahnya. Terima kasih. Lanjut lagi, silakan di line telepon. Satu lagi nih pendengar ya, masih bisa di 0711369977, bisa juga di 082179279090. Nah, ini ada pertanyaan tidak disebutkan juga namanya. Ustadz, kalau menyekolahkan anak untuk membangun generasi bangsa yang berilmu, itu termasuk juga ada salah satu makna mencintai bangsa menurut Islam. Silakan Ustadz. Oke. Baik. Betul sekali, salah satu mencintai bangsa itu artinya melestarikan ya.
Jadi mendidik anak itu salah satu melestarikan warga bangsa agar menjadi manusia seutuhnya, ya. Bukan sekedar melestarikan, tapi melakukan pembangunan, ya, pembangunan manusia seutuhnya. Jadi kita sebagai warga bangsa, sebagai warga negara, ya, dalam rangka mencintai bangsanya agar mendidik anak putra putri kita, ya, agar menjadi manusia seutuhnya. Jadi bukan sekedar melestarikan, tapi ikut melaksanakan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia. Jadi orang tua menyekolahkan anak itu memiliki jasa besar. Bapak Ibu ya sekalian, pendengar sekalian, ya, memiliki jasa besar, yaitu ikut melaksanakan pembangunan. Bahkan itu dalam ajaran Islam menjadi pembangunan amal jariah. Ya, karena apabila dia menjadi orang-orang yang bermanfaat, maka dia ikut melaksanakan ketertiban masyarakat, ikut melaksanakan ketertiban di suatu bangsa atau negara, ya. Kalau dia menjadi orang yang bermanfaat kelak, maka hasil-hasil kemanfaatan, hasil karya dan kebaikannya itu, ya, akan mendapatkan amal jariah bagi orang tua ataupun ibu asuh atau orang tua asuh yang telah mendidiknya, yang telah membiayainya. Ya, demikian, terima kasih. Baik Ustaz, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi salah satu wujud mencintai bangsa adalah orang-orang yang bangga, ya, kita sebagai bangsa Indonesia khususnya, ya. Memiliki kepedulian kepada warga bangsa yang lain, saling menyayangi, saling menghormati, saling mendukung, ya, termasuk menghargai karya-karyanya, budayanya, ya, kegiatan-kegiatan yang harus kita dukung, kegiatan warga dari warga bangsa kita setanah air ini, itu termasuk wujud dari mencintai bangsanya sendiri. Ya, demikian, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi